lam ja'ahum wa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Polita Sumbar. Hadirin dimohon berdiri. Nah, yang tua Bang. Sibuk siapa? Kami Akademika Politeknik Aisyah Sumatera Barat, kibarkan panji Aisyah, Islami berkemajuan, hidup cerdas akhlak mulia, beradab dan berhidayah, cita-cita mulia, pelopor Muhammadiyah. Kami Akademika Politeknik Aisyah, unggul di bidang ilmu, teknologi, terapan, berdedikasi, menyebar manfaat untuk bangsa tercinta, menjunjung tinggi, penyempurna, cita-cita Aisyah. Polita Sumbar terus maju, Polita Sumbar selalu siap, majukan dunia kesehatan dan pendidikan vokasi. Mari maju serempak, maju bersama Polita. Mari
Akademika Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Kibarkan panji Aisyah, Islami berkemajuan, hidup cerdas akhlak mulia, beradab dan berhidayah, cita-cita mulia pelopor Muhammadiyah. Kami Akademika Politeknik Aisyah unggul di bidang ilmu teknologi terapan, berdedikasi menyebar manfaat untuk bangsa tercinta, menjunjung tinggi penyempurna cita-cita Aisyah. Polita Sumbar terus maju, Polita Sumbar selalu siap, majukan dunia kesehatan dan pendidikan vokasi. Mari maju serempak, maju bersama Polita. Mari maju serempak, maju jayalah Polita. Mari maju serempak, maju jaya Polita. Terima kasih. Sambutan Direktur Politeknik Aisyah Sumatera Barat kepada Ibu Desi Asmaret MAG disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Barat, yang dalam hal ini yang hadir adalah Ibu Dahliarti Rusli di dalam Zoom. Kemudian dosen dan ketua-ketua prodi serta narasumber kita yang sudah hadir tepat jam 8 kurang 10 menit tadi sudah hadir bersama kita di sini, juga Ketua Pengembangan Pembangunan Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Alhamdulillah kita semua di sini pada hari ini sebagaimana kegiatan rutin dari Politeknik Aisyah Sumatera Barat, setiap hari Rabu itu adalah hari beraisyah. Dan ya mungkin karena tidak ada sanksi, mungkin ya belum diberi sanksi, motivasinya agak kurang. Jadi mohon kepada dosen-dosen dan ketua prodi, ini ketua prodinya aja nggak hadir nih. Nah, ketua prodi hanya perawat yang hadir. Yang kedua prodi lagi mana Bu Flo? Baru udah masuk dulu Bu Flo. Bu kan hari ini tidak kuliah kan? Nah, kita memang sengaja mengosongkan hari Rabu dalam rangka mengisi rohani kita, ya baik yang berkegiatan dalam bentuk spiritual, keaisyahan dan kemuhammadiyahan, maupun dalam bentuk motivasi entrepreneur untuk kita semua. Nah, berdasarkan dari survei kita kemarin ketika semester 1 ya, yang baru kita kumpulkan bersama bagian kemahasiswaan, memang untuk entrepreneur ini tidak banyak yang berminat. Kalau kemarin itu semester 1 hanya 10 orang ya Pak Somi, 10 orang. Tapi kalau 10 orang ini jadi, insya Allah masa depannya adalah menjadi orang kaya. Jadi kalau dalam Islam itu semua ajaran Islam itu menganjurkan penganutnya untuk kaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kaya
Rasulullah itu ajarannya kan yang pertama adalah syahadat ya, yang kedua adalah sholat. Sholat itu membutuhkan media. Apa medianya? Medianya ada kain sholat. Maka tentu kain sholat yang kita pakai adalah kain sholat yang terbaik. Yang terbaik tentu membutuhkan biaya. Tempat sholat kita membutuhkan masjid musala. Seperti kita membangun musala hari ini, kita butuh modal. Nah, kemudian kita disuruh naik haji ke Mekah. Kalau enggak orang kaya, mana bisa kita naik haji? Ya paling-paling udah puluhan tahun atau hampir meninggal lagi, baru kita bisa naik haji. Nah, justru itu ajaran Islam itu yang kemudian berzakat. Nah, zakat itu pun butuh. Kalau kita mungkin bisa juga Bu kita berinfak, berzakat dari penghasilan, iya, tapi tentu tidak seberapa. Tentu akan lebih baik kalau kita kaya, tapi kita bisa bisa memotivasi orang lain juga untuk ikut kaya. Karena di Islam itu kita dilatih untuk seperti itu. Maka tidak heran ada pidato dari orasi ilmiah ya oleh salah seorang rektor di Indonesia ini di sebuah universitas mengatakan bahwa saya dorong para wisudawan ini setelah ini menjadi orang kaya semuanya. Ya. Nah, tentu perlu usaha. Nah, usaha itulah yang membutuhkan tidak bisa dengan instan seperti konsultan politik ya. Yang bisa memformat kampanye politik, bisa membuat pencitraan politik ya dengan instan lalu tiba-tiba bisa terkenal gitu ya. Tiba-tiba bisa memposisikan diri atau menginformasikan kepada orang lain itu dia hebat walaupun sebenarnya tidak hebat. Tapi dalam persoalan mencari nafkah dan persoalan untuk melatih seseorang mempunyai mental entrepreneur, maka itu harus melalui latihan-latihan. Nah, tentu latihan ini tidak mudah dan tidak mudah. Dan latihan itu tidak hanya untuk mahasiswa, dosen pun, karyawan pun akan lebih baik mempunyai penghasilan tambahan selain daripada penghasilan rutin yang dia terima. Nah, mungkin ini sebagai motivasi nanti mungkin kita dengarkan dari owner Randang JMK yang juga alumni dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sekarang di vokal IMM, yaitu Ibu Suryani Sabri yang kami memanggilnya Uni Cien. Mungkin Ibu nanti Bapak-bapak serta mahasiswa semua bisa memanggilnya dengan Uni Cien saja karena semua sudah menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Baik, dari saya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penandatanganan MOU Polita Sumbar. Penandatanganan MOU Polita Sumbar dengan Rendang JMK oleh Direktur Politeknik Aisyah Sumatera Barat dan owner Rendang JMK kepada Ibu Desi Asmaret dan Ibu Suryani Sabri. Disilahkan.
Terima kasih. Kuliah praktisi bisnis oleh owner Rendang JMK dengan tema motivasi berbisnis makanan tradisional Minangkabau, Rendang JMK. Kepada Ibu Suryani Sabri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua, kita ulang lagi supaya lebih bergema. Itu doa untuk kita semua sebelum memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan satu tips, ya. Hidup kita itu sebetulnya yang membuat kita hidup itu adalah semangat. Nah, ini tips saya dapatkan dari Ketua SMR Saudagar Minang Raya, yaitu Bapak Rudi Tafinos. Sederhana sekali. Bangun tidur semangat, tersenyum. Mau tidur kita juga harus tersenyum. Itu aja adik-adik lakukan semua, insya Allah hal kecil yang akan membawa perubahan besar dalam menjalani hidup-hidup. Karena apa? Mood yang bagus waktu pagi hari itu akan membuat gairah kita lebih meledak-ledak, lebih bersemangat, dan lebih optimis menjalankan hidup. Baiklah, sekarang judul kita itu motivasi berbisnis makanan tradisional Minangkabau Rendang JMK. Sebetulnya rendang ini adalah rahmat Allah yang paling besar bagi wanita Minangkabau. Karena apa? Dalam berbisnis itu biaya terbesarnya itu adalah biaya promosi, yaitu 75-90%. Tetapi sejak menjadi juara 1 di dunia, rendang ini tidak perlu kita promosikan. Semua orang sudah tahu. Nah, kenapa kita tidak melirik ini menjadi suatu berkah yang bisa untuk meningkatkan taraf hidup kita, meningkatkan kuliner Minangkabau kita lebih dikenal, dan semua orang dapat menikmati betapa enaknya. Rendang itu adalah sebuah lambang bagaimana wanita Minangkabau itu adalah wanita yang tangguh dan kuat. Coba adik-adik sebutkan, ada enggak masakan yang dimasak begitu lama melebihi rendang? Minimal tuh 8 jam. Ada yang tahu? Pernah enggak ada yang mendengar? Lambang keuletan, kesabaran, terus tidak hanya itu, dalam memasak rendang itu, kalau tidak tahu juga kiat-kiatnya, itu sering gagal. Seperti awal pertama saya buat rendang itu, saya pikir membuat rendang itu sangat berat sekali. Memang banyak gagalnya. Dan untuk belajar itulah kita itu, supaya kita tidak dalam berbisnis itu kita butuh mentor. Dan saya waktu itu belajar sendiri, sering gagal. Kalau terlalu cepat dimasukkan dagingnya hancur. Kalau terlalu lama dagingnya keras. Kita kan ingin rendang itu warnanya itu coklat tua atau kehitaman, tapi dagingnya tetap lembut. Itu dari teknik memasak. Ternyata dari bahan baku juga perlu juga kita gali. Ketika saya ke pasar, betapa banyaknya ternyata yang namanya si padeh itu macam-macam bentuknya. Bentuknya itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, sampai suatu kali saya tuh berpikir, saya pesan aja mungkin ini ke tukang, awalnya itu sekotang. Dan saya orangnya kalau mencoba itu tidak 1 kilo, langsung 5 kilo.
waktu saya cobain ke tetangga, ke adik-adik, kok rasa jamu katanya. Ternyata tidak bisa pula kita bereksperimen tanpa berpikir, hanya masukkan aja ke dalam kuali. Nah, rugi lagi kan 5 kilo tuh dibagi-bagi. Dan banyak lagi, terlalu kering juga tidak bagus. Jadi di sanalah saya sering melamun, ternyata nenek moyang kita itu memang luar biasa. Sering juga saya telusuri, kenapa mereka itu bisa membuat masakan seperti ini. Yang bisa tahan lama kalau prosesnya itu memang bagus. Kabarnya dulu bisa berbulan-bulan tanpa teknologi. Nah, sekarang dengan ilmu yang ada, walaupun sederhana, rumahan, itu bisa juga tahan sampai 3 bulan dan ada juga bantuan alat yang tidak terlalu mahal itu bisa 1,4 bulan, setahun 4 bulan. Seperti itu. Itulah rendang yang kata orang kolesterolnya tinggi, tapi ada juga penelitian bahwa dengan banyak rempah itu sudah stabil dia. Bisa dinikmati setiap hari saat ini. Kalau zaman dulu mungkin waktu Idul Fitri mau Idul Adha atau bulan puasa kita masak rendang, tapi di mana-mana sekarang rendang itu sudah mendunia. Dan buat adik-adik yang tadi 10 orang, tidak terlalu sulit sebetulnya untuk memulai bisnis. Apalagi kalau ada melirik bahwa kuliner Minangkabau itu hanya ada 2 kategori dan enak sekali. Nah, itulah istimewanya rahmat. Saya pikir semuanya rahmat Allah kepada bangsa Indonesia, kepada orang Minang itu luar biasa. Nah, itu ada selamat datang di dapur rendang JMK. Sekarang mungkin kalau tentang rendang kita bahas, bisa adik-adik baca ya. Cuman bagaimana motivasi bisnis rendang JMK itu saya mulai, saya ceritakan sedikit kepada adik-adik semua supaya dapat juga membentuk gairah bisnisnya. Walaupun masih kuliah. Karena apa? Orang saya perhatikan teman saya yang mulai bisnis sejak kuliah itu lebih bagus dia daripada yang belajar saja. Sejak kuliah dia aktif organisasi, aktif berbisnis. Kalau kita terus mata kuliahnya tetap IP-nya 4, itu unggul dan kedepannya dia lebih bagus dari yang pada kuliah saja. Itu kalau kuliah saja yang dihadapi tanpa aktivitas lain dapat IP 4, bagi itu bukan luar biasa, hal biasa itu sebetulnya. Nah, pandai dia, itu buktinya dia pandai membagi waktu, punya talenta-talenta yang lain yang bisa dia kembangkan. Ya. Nah, sebetulnya apapun yang kita ingin buat, baik bisnis ataupun dalam menamatkan studi, itu kita harus punya satu alasan kuat kenapa kita melakukan hal itu gitu. Itu penting sekali. Nah, misalnya saya ini punya anak 3, saya harus memulai sesuatu lagi di usia yang 2018 itu 53 tahun untuk bisnis yang sebetulnya baru bagi saya. Karena terus terang kalau memasak itu kalau tidak pakai buku, saya mungkin nggak bisa. Harus ada bukunya, bikin apapun. Nah, dan berkahnya rendang itu, ketika orang tahu saya buat rendang, orang mengira saya itu pintar masak. Nah, itu membuat motivasi saya untuk belajar apapun anggapan orang. Kalau bagus, saya ingin mengikuti seperti yang bagus.
Kalau orang menganggap tidak bagus, saya harus berubah mungkin. Itu yang saya selalu lakukan. Yang kedua, mungkin bersangka baik kepada Allah. Apapun itu, pasti ini, Allah itu mau saya seperti apa sih? Apa yang harus saya lakukan dengan kejadian A, B, C? Jadi kan tidak semua yang kita alami itu yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang paling bagus itu sebetulnya untuk menempa diri adalah yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga kita terlatih berpikir, fisik kita, semuanya itu kita arahkan untuk mencapai apa yang kita targetkan tadi. Nah, bersangka baik pada Allah. Yang kedua itu mental block. Nah, mental block ini misal seperti ini. Ketika saya tidak mencapai sesuatu, saya berpikir, ini gara-gara Bu Desi ini. Kalau Bu Desi tidak begini-begini, pasti saya jadi begini gitu loh. Selalu menyalahkan lingkungan terhadap apa yang tidak kita inginkan terjadi. Sebetulnya kita harus bertanya pada diri, kenapa jadi begini? Yang kita robah tuh diri kita. Kita tidak bisa merubah kejadian atau hal-hal di luar diri kita. Yang ketiga itu kita harus punya cita-cita atau visi ya, kata orang sekarang tuh visi yang besar. Karena apa? Untuk apa kita punya visi yang kecil? Sementara sama-sama gratis. Terus berpikir besar dan kecil itu sama energinya. Mungkin orang-orang kalau ketika melihat visi JMK ini, skopnya itu saya maunya nasional, tapi saya mulai dari Sumatera Barat dulu. Misalnya awalnya itu visinya ini, visi JMK. Usaha ini bernama Jendela Minangkabau. Itu adalah visi kami. Mungkin orang visi adalah, kalau kami membuatnya seperti itu, berbeda. Dengan keberbedaan itu saya berharap orang teringat. Kami hendak menjadi jendela yang baik dalam mempresentasikan citra budaya Minangkabau. Karena sebuah panorama yang indah layak dilihat dari jendela yang baik. Nah, untuk mencapai itu misinya seperti apa? Itu kembali yang sebelumnya. Nah, yang kita lakukan adalah mohon sebelumnya, slide sebelumnya. Itu jendela JMK, Jendela Minangkabau adalah sebuah badan usaha yang memfokuskan diri pada marketing kuliner otentik Minangkabau terpilih. Nah, jadi bukan hanya memasak rendang sebetulnya yang kita lakukan gitu loh. Kita ingin, ingat enggak adik-adik? Ini banyak sih yang menginspirasi saya. Waktu dulu 212, pakai produk sesama muslim. Macam-macam ininya kita baca di WA. Ini Unilever punya, ini. Jangan dipakai. Saya berpikir, kalau memang kenyataannya seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Mau ganti sabun, sabunnya sabun yang mana? Mau ganti odol, odol apa gitu loh. Di mana kita mendapatkan, siapa sih yang mendistribusikan gitu. Nah, kita viral waktu itu kan, semangatnya tinggi sampai bikin swalayan di mana-mana. Dan waktu itu swalayannya mereknya 212 juga. Terpikir enggak kalau bisnis itu kita itu tidak boleh menutup kemungkinan siapa saja untuk berbelanja. Makanya ketika kita bikin merek tertentu, itu sudah menyaring konsumen. Orang yang tidak sepaham dengan 212 tidak mau belanja. Yang 212 pun saya lihat tidak juga. Karena apa? Ternyata sama dengan swalayan yang lain, isinya juga Unilever.
wings, cow. Apa sih bedanya? Mungkin saya sederhana aja, tidak banyak ilmu ya seperti orang-orang yang sudah ahli, tapi saya berpikirnya seperti itu. Dalam berbisnis itu mungkin tidak apa-apa banyak bisnis serupa. Tidak apa-apa, itu malah bagus. Tapi hal yang harus kita pikirkan, pertama, apa sih alasan orang harus beli rendang saya? Kenapa orang harus beli? Yang kedua, harus memberikan nilai tambah terhadap produk, terhadap toko. Jangan itulah yang namanya mungkin inovasi gitu. Kita harus selalu berpikir bagaimana orang supaya tertarik kepada produk kita. Nah, ini sejak 2016 saya buat gitu loh. Dan sudah 25 tahun ya, 6 tahun dengan sekarang. Rasanya belum seperti yang saya inginkan. Dan untuk berdiri di sini saya sebetulnya saya mau jika saya sudah seperti Ibu Nurhayati Wardah itu. Karena apa? Kalau sekarang saya berdiri, kalau enggak Bu Desi yang ini sama Bang Hardi mungkin saya malu. Ya. Tapi sesuai dengan visi saya tadi, mental block semua itu harus saya mulai dari diri saya, mulai dari sekarang. Kalau saya tunggu seperti Ibu Wardah itu berarti saya hitung 30 tahun, karena Bu Wardah menjadi yang begini itu 30 tahun. Oh 30 tahun, 83 umur saya. Siapa yang mau dengerin? Sudah, mungkin ngomong aja sudah seperti itu barangkali. Akhirnya saya beranikan bahwa saat ini kita harus berbagi, bangkit bersama. Karena apa? Seperti kata Profesor Anwar Abbas ya, bangkitlah kita secara ekonomi. Karena apa? Sebetulnya apapun pertarungan ya, itu pada akhirnya, mohon maaf saya itu dari nenek saya bercerita dulu tuh akhirnya perang salib. Penguasaan ekonomi itu sangat penting. Kalau kita lemah secara ekonomi kan mereka tuh hanya memakaikan hadis Nabi. Orang miskin itu dekat pada kekafiran. Maka kita sekarang di mana-mana kita lihat arahnya ke sana. Nah, ada di Polita, saya lihat wajahnya tuh cerah-cerah, bersemangat. Insya Allah ibadahnya bagus. Karena apa? Kalau adik-adik mau itu lihat magnet rezeki. Saya terinspirasi juga dari sana. Saya pikir saya sudah bekerja keras ya Allah. Tapi kok belum Engkau limpahkan seperti yang saya inginkan. Gitu loh. Kenapa masih sulit? Nah, ketika saya mulai berubah, itu akhirnya lingkungan, alam, dan Allah pun akhirnya akan merespon kita. Bersangka baik pada Allah itu motivator sekarang itu namanya berpikir positif. Ya kan? Berpikir positif. Karena apa? Semua kejadian-kejadian yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita, itu sebetulnya caranya Allah mengeluarkan kita dari keadaan yang sekarang. Tapi kalau kita mental block tadi, kita akan selalu di garis yang itu. Kita harus cepat keluar, melihat, dan berubah. Nah, kembali pada tujuan hidup kita ke dunia itu sebetulnya adalah untuk pulang kampung. Di mana kampung kita ya? Di sorga. Kenapa dulu nenek Adam dan Hawa ada di sorga? Karena mereka suci, tidak ada maksiat. Satu aja yang dilanggar, turun ke bumi. Mungkin kita seperti itu juga. Ternyata maksiat itu yang menghalangi rezeki. Maksiat itu bagi banyak orang tentu ada tingkatannya juga. Contoh, saya pernah baca, siapa itu? Imam Syafi'i ya. Hanya terlihat wanita yang naik
roknya waktu naik unta, hilang hafalannya. Ada orang yang dipelototin terus yang seperti itu, rezekinya banyak gitu loh. Nah, jadi tergantung apa kita masing-masing. Nah, rezeki itu kalau kita pikir-pikir, kita ini terbalik gitu loh. Allah itu mengamanahkan bumi pada khalifah itu orang-orang yang soleh. Berarti kenapa kita masih susah hidupnya? Ayam di padi, ayam di lumbung, mati kelaparan kita. Karena kita sudah banyak meninggalkan semua yang disyariatkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Kalau misalnya Utsman bin Affan saja, dia sudah meninggal, rekeningnya hidup. Kalau kita masih hidup, gimana rekeningnya? Banyak yang mati. Abdurrahman bin Auf, di mana dia berjalan ada batu, itu emas di bawah batu. Kan karena kesolehan, ya, bukan karena kerja keras. Bukan karena kita kerja keras, kita itu dilimpahkan rezeki oleh Allah, tidak. Ini mungkin untuk adik-adik. Dulu saya berprinsip bahwa mungkin karena sering ikut kelas motivasi itu kerja keras. Sampai orang datang terus menerus, sampai akhirnya jam sholat itu tergeser-geser. Sangat mudah. Boleh enggak Bang interaksi? Siapa yang tahu? Boleh. Nah, saya selalu ada bonus siapa yang dapat menjawab pertanyaan. Angkat tangannya, siapa yang tahu cara menangkap kupu-kupu tanpa lelah? Ayo. Iya, coba beranikan aja, apapun jawabnya saya kasih, tidak peduli salah. Karena apa? Kita sekarang ini bukan ujian, latihan. Mengeluarkan pendapat apapun. Karena dulu saya waktu kuliah, saya tuh sangat pendiam. Ikut saya Mabita, nasihat ada namanya senior, pokoknya supaya kamu tuh bisa bicara katanya. Apapun tahu enggak tahu, angkat aja tangan, kan ada sesi tanya jawab. Saya selalu patuh apa yang diajarkan. Tapi saya tidak pertama angkat tangannya. Agak di pertengahan. Jadi saya dapat ide dari yang pertama. Pokoknya jawab aja. Ini ada nih. Nah, bonusnya. Halo, silakan. Sebutkan nama. Ulang pertanyaannya Bu, dari jauh kurang dengar. Oh ya, boleh. Dosennya juga. Ya. Mendekat. Tepuk tangan, jitu sekali, ya, luar biasa. Akhirnya, mungkin awalnya saya tidak begitu yakin, wah iya bisa seperti itu gitu loh. Kalau dulu mungkin kata orang
Saya pergi ke sana, pergi ke sini. Sekarang saya enggak mau pergi-pergi. Saya lebih suka di rumah. Dan alhamdulillah yang datang ya orang lain gitu loh. Karena apa? Akhirnya, oh iya mungkin ini benar sekali. Karena apa? Yang membolak-balik hati manusia itu Allah. Sederhana sekali. Kadang-kadang saya masak rendang itu saking bersemangatnya ya, karena dapat tim yang bagus, banyak sekali. Wah, enggak boleh khawatir. Karena apa? Perasaan yang tidak baik itu juga menghalangi rezeki. Makanya kita banyak disuruh istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya langsung berdoa, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha menggerakkan hati manusia. Rezeki itu memang gaib, ya Allah. Hamba tidak tahu siapa yang Engkau akan kirim hari ini. Biasanya datang aja WA kan. Nah, seperti itu sekarang. Nah, sekarang itu sebetulnya masa untuk adik-adik mahasiswa, mahasiswi untuk mendapat rezeki yang lebih daripada kami ya. Karena kami ini gaptek. Terbuka lebar semua. Kalau dulu kita harus cari modal, punya toko, punya karyawan, susah sebetulnya. Dan sekarang itu luar biasa dari rumah. Kata kabarnya konon, orang yang mencari rezeki paling dekat dengan rumah itu bagus. Hanya dengan modal HP adik-adik sekarang sudah bisa gitu loh. Dan sekarang memang tidak saatnya orang punya modal. Modalnya tuh keinginan, visi tadi, target-target pencapaian gitu loh. Kenapa harus punya target? Kenapa? Pernah enggak adik-adik bertanya, kenapa kamu berbisnis? Saya ingin membuka peluang kerja bagi banyak orang. Ada kan? Yakin dan percaya yang punya Nah, sekarang saya rubah bahwa saya memang cari duit sekarang. Mindset diri saya duit. Akhirnya ketika saya bisa menghilangkan sungkan saya terhadap duit itu, saya punya target. Nah, contoh, untuk mendapatkan jangan 1 miliar, 100 juta. Itu apa yang harus kita lakukan? Ini tidak usah dikuiskan. Pertama, kita menjual produk seharga 100 juta. Susah tidak? Susah. Gimana caranya? Kita bisa menjual produk yang harganya 1 juta, tapi piecesnya 100 buah. Mungkin mana yang lebih susah? Yang pertama atau yang kedua? Masih susah? Jadi barangkali kita bisa menjual produk dengan harga 100.000, tapi jumlahnya 1.000 buah. Susah juga. Nah itu yang tadi mindset tadi. Kalau kita bilang susah, dia akan jadi susah. Jadi tetaplah bisa saya lakukan, bisa, saya bisa. Kan ada di iklan-iklan, saya bisa. Ternyata itu, bangun tidur saya bisa. Tersenyum. Nah, itulah makanya karena saya bilang saya bisa, kadang kalau ada di grup reseller itu, saya enggak berani ya di grup lain.
Kalau memang Allah itu maha mengabulkan doa, kenapa saya hanya minta 1 juta atau 100 juta ya? Kenapa enggak 1 triliun saya bilang? Minta banyak-banyak. Nah, tapi dengan saya merubah-rubah pikiran seperti itu, akhirnya saya pikir Allah akan membimbing kita. Makanya memang kita harus jaga semua kedekatan diri kepada Allah. Saya juga sedang berusaha seperti itu dan ternyata menjaga perasaan yang baik, mendekatkan diri lebih intens ke Allah itu tidak mudah. Menjaga hati, menjaga semua itu ternyata memang tidak mudah. Akhirnya saya pikir gimana ya supaya target yang saya bilang tadi, target itu dituliskan bagusnya. Jangan hanya ini. Saya tuliskan. Saya lihat setiap hari. Saya tulis, akhirnya terinspirasi, saya belajar. Jadi baru 1 bulan saya belajar Canva itu. Saya bikin latihan, saya share di mana-mana. Pelan-pelan kayaknya Allah mulai merespon. Canva itu saya pergunakan bukan untuk dagangan saya sendiri. Saya punya anak yang selalu menginspirasi saya. Mama, kalau jualan itu sekarang tidak seperti itu. Mama pegang ini terus mama jual, bukan. Bukan seperti itu. Bikin konten katanya. Dan namanya gaptek, konten itu apa gitu loh. Konten. Maklumlah mak-mak ya. Ada aja setiap hari yang merespon. Assalamualaikum Uni, pesan rendangnya. Kan senang seperti itu, nggak capek-capek kan. Terus kemudian saya bikin lagi, teringat saya ini, saya bikin lagi untuk Bank Nagari. Saya tidak meminta kepada yang lain bantuan-bantuan, tidak kepada dinas, tidak. Karena apa? Saya pikir kalau saya mampu menjual banyak, saya bisa beli apa aja gitu loh. Tapi kalau saya minta bantuan, dibantu alat, dibantu semua, produksi saya banyak, tapi saya nggak bisa jualan. Dari mana saya dapat duit? Akhirnya saya produksi banyak, nggak dibeli, barang itu diretur, saya tambah bangkrut. Makanya saya bilang bahwa adik-adik itu sekarang itu di era yang memungkinkan kaya di usia muda tanpa susah-susah, tanpa modal. Modalnya ini. Itu alhamdulillah hampir setiap hari ada. Nah, rahasianya apa? Saya tuh orang selalu mengamati. Pernah enggak melihat dulu iklan Tri? Waktu awal-awal, di sepanjang jalan itu, Tri mau. Bagi kita, apa di gue? Mahal-mahal modalnya. Jadi sekarang itu sebetulnya orang sudah mempelajari pola otak. Sampai sesuatu itu masuk ke alam bawah sadar kita, maka akan memerintahkan tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Tadi saya lihat lagu Polita itu bagus untuk afirmasi. Tahu enggak afirmasi? Kita sesuatu yang kita ucapkan berulang-ulang sampai akhirnya masuk ke alam bawah sadar, kemudian dia akan merespon tubuh kita melakukan apa yang kita afirmasikan.
Dan saran saya itu nyanyi di setiap mahasiswa, jadikanlah untuk penyapaan, kan pandai itu, untuk ringtone-nya ya, buat itu, bagus sekali. Saya aja yang baru dengar, Masya Allah, ini bagus. Tuh, perlu kita latih hal-hal yang seperti itu. Oh ya, tadi ada yang mau nanya apa saja tentang memulai bisnis tanpa modal, tanpa mikir. Bisnis tanpa modal, tanpa mikir. Kalau mikir-mikir, beko dan gue iko. Tak jadi bentiko. Itu tidak akan pernah. Jadi kata Bu Hamka, robek tali layang-layang, robek tepat tentang bingkai. Hidup jangan mengepalang, tidak kaya, berani pakai, berani aja. Dalam keberanian itu ada keajaiban. Lebih baik berbuat hal yang salah daripada hanya diam. Kita tahu hasilnya, oh ini salah, saya harus seperti ini. Tadi siapa yang mau nanya? Hadiah kedua. Mana tadi? Ibu udah satu. Yang lain, ayo. Pokoknya sekarang saya kasih hadiah itu 10 paket rendang. Hanya supaya adik-adik punya keberanian. Ya, itu kan pertanyaan. Nah, resolusi. Apapun yang terjadi, mungkin kadang-kadang saya kaget-kaget kok orang bilang seperti itu gitu loh. Nah, kembali lagi berpikir positif. Karena apa? Mudah mungkin saya mengumpamakan alam nyata itu seperti layar itu. Layar infocus atau layarnya laptop. Pikiran, perasaan itu adalah keyboardnya. Kalau kita ketik T, maka yang muncul, jadi intinya, apa keyboard itu harus kita jaga selalu. Perasaan dan pikiran kita tadi itu. Nah, kalau Allah itu bagaimana sangka hamba? Nah, itu yang saya latih. Sampai sekarang saya pikir, saya baru memulai. Kan sudah saya bilang, saya tadi mau memulai ketika saya memberi motivasi atau bercerita ketika sudah seperti Bu Nur tulah gitu, atau di bawah-bawah itu, atau di Kota Padang saya sudah dikenal. Tapi kapan saya mulai gitu loh? 30 tahun, 20 tahun. Itu tidak mungkin sama sekali. Jadi dengan melatih tadi dan membuat, buat ini, pernah enggak membaca tentang peta hidup dan pohon cita-cita. Nah, di situ kita tidak bisa seperti ini. Pernah waktu ibu kecil-kecil, apa cita-citanya? Ingin menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu tidak bisa seperti itu. Itu ibaratnya kita naik taksi tidak tahu tujuannya. Naik taksi mau kemana Bu? Naik gokar sekarang ada tujuan. Dulu taksi stop. Terserah Bapak aja. Tidak bisa seperti itu. Harus terukur.
Dan itu mungkin itu rahasianya Allah kenapa harus ditulis. Dulu saya punya minimarket. Memang duitnya banyak, saya kerja keras. Terus cita-cita saya waktu itu enggak ngerti, saya tuliskan ingin jadi motivator. Nah, mungkin karena cita-cita saya ingin jadi motivator, jadi ujiannya tuh gede dalam hidup itu. Karena pada mungkin kita omong kosong untuk menyampaikan kepada orang kalau itu tidak pernah kita lakoni, tidak dari hati. Karena apa? Jatuhnya enggak ke hati nanti. Baru saya sadari sekarang gitu loh. Wah, ini mungkin kenapa saya tertarik ya melihat orang. Padahal saya sangat pendiam. Tanya deh sama Bang Maradi, sama Ibu Desi. Serius, saya dulu jalan tuh begini. Karena apa? Saya takut ditegur orang, saya enggak bisa jawab gitu loh. Saya enggak tahu rahasianya kenapa itu saya tuliskan di buku kecil saya yang berwarna coklat waktu itu. Kalau duduk di mana-mana saya diam aja, duduk kayak perangko kata orang kan. Kalau saya terlambat tuh saya malu, saya sembunyi duduk di belakang, diam aja. Begitu. Tuliskan, kalau ada yang nanti peta hidup itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya baca dari buku Marwah Daud Ibrahim waktu itu. Kita kan hidup ada yang sangat terpuruk. Ketika itu saya baca buku itu, saya tuliskan, saya buatkan peta hidup. Kenapa katanya orang luar negeri karena apa? Sudah dibilang sama Allah. Kalau bisa sujud sesudahku sama orang tua. Nah, apalagi Ibu kan remaja juga dulu. Ini pengalaman ya. Bapak Ibu itu Muhammadiyah tulen sekali. Pak, langganan koran, Pak. Koran. Cok kata. Pak, orang les di SMA, saya SMA 3, orang les. Pak, minta duit buat les. Perbaiki ibadah tuh tahajud, puasa Senin Kamis ini nih. Jadi mumpung belum terlanjur seperti saya yang tidak mau mendengarkan sepenuhnya, karena waktu itu remaja kan maklumlah teman-temannya banyak kan yang lebih berpengaruh. Apa dulu cuma mimpi apa yang kau ujian tuh tahajud tuh ya kan, apa kata ini pancek. Tapi saya sudah meminta maaf. Ketika kehidupan susah teringat itu. Karena ada kawan saya masih muda. Jadi eksportir, waktu itu katanya utangnya 5 miliar. Yang dia lakukan apa? Setiap berangkat dari rumah, dia enggak punya duit, dia beli 10 bungkus nasi, sedekah, minta sama orang tua doa. Hanya dalam beberapa bulan itu pulih ekonominya. Payah, susah kan? Dipercaya. Makanya pulang selalulah, jangan pernah buat orang tua itu sedih hatinya.
Dan kepada misalnya saya juga sebagai orang tua tahu rahasia yang seperti itu, saya selalu tersenyum aja. Apapun yang ini ya membuat namanya anak, saya selalu berusaha membuat hati saya bahagia melihat anak saya. Jadi selalu ada timbal baliknya. Tadi ada satu lagi, itu kira-kira yang sudah berapa? 3, tinggal 7. Banyak, Rena. Siapa namanya tadi? Nadila. Terima kasih, Nadila. Itu hal yang selalu saya pikirkan. Bagaimana saya jualan tidak harus memakan waktu 20 tahun, tapi bisa sama dengan orang. Nah, itulah mungkin adik-adik mahasiswa. Mungkin jual gerobak lontong, tidak sama dengan, saya yakin, tidak sama dengan orang tua yang jual lontong sudah 20 tahun baru pelanggannya banyak. Nah, sebetulnya kan intinya dari bisnis itu, bisnis kuliner itu adalah bisnis yang tantangannya paling kecil dan hanya satu. Nah, ini bisa jadi kuis lagi, tantangannya hanya satu. Kalau ada yang baca di JMK, nah itu nanti dia dapat jawabnya. Yang kedua, setelah tantangannya kita taklukkan, memberitahu banyak orang. Jangan kita aja yang tahu. Kalau sudah dinobatkan jadi terlezat di dunia, kan tidak perlu susah-susah. Terus orang sudah termindset di mana-mana. Masakan Padang itu hanya enak dan enak sekali. Kan? Sekarang, dari pertanyaan tadi, bisnis itu sebetulnya faktor kali. Kita menjual, kan pernah enggak dengar Agim, jual roti 10.000. Untungnya 5.000, tapi lakunya 10. Jual roti 5.000, untungnya 500, lakunya 1.000. Jadi mempertimbangkan faktor kali, memberitahu pada banyak orang. Kalau adik-adik suka mengamati atau ibu-ibu mungkin sama Bu Desi, sekarang kan enggak ada tukang jual Mas Penang. Pernah enggak di pasar raya Mas Penang? Itu sama tukang obat itu sangat hebat dia itu. Bisa orang datang banyak kan. Nah, dia memberitahu banyak orang. Dan cara promosi yang paling baik itu adalah totok tular. Misalnya ibu beli, terus ibu kasih tahu kawan ibu. Nah, makanya tadi dengan sistem reseller itu yang saya kembangkan. Pernah saya juga bermimpi mengadakan 1.000 reseller, dan itu ketika hitung masing-masingnya laku 100 kilo aja sebulan, 1.000 itu bergerak 0,1% aja, itu saya bisa menghadiahkan umroh. Tapi saya belum berani karena timnya belum.
Ada yang menawarkan waktu itu, saya tawarkan kepada Ketua Asparnas. Dia punya hotel di Labuan Bajo. Saya kira Labuan Bajo itu di Bengkulu, ternyata di NTT ya, jauh. Nah, katanya bagus, ayo mulai. Nanti demo merandang saya hadiahnya, pesertanya itu saya pilih 100 reseller terbaik. Itu hadiahnya jalan-jalan ke Labuan Bajo. Jadi merandang di atas kapal finisi. Katanya kalau enggak cukup kapal finisi di kapal saya aja, gitu kan. Nah, mudah-mudahan kalau saya punya tim, saya berani. Tapi waktu itu karena saya sendiri belum punya tim, tidak berani saya eksekusi. Dan sebetulnya dalam bisnis itu membranding itu sangat penting. Itulah tadi membuat konten itu membranding. Mungkin orang membaca satu kali dia lihat logo JMK. Dia tidak tahu JMK itu apa karena tidak kita terangkan. Tapi ketika dia pergi-pergi, memorinya langsung teringat, wah ternyata ini rendangnya. Jadi itu yang kiat-kiat yang tengah saya jalani. Karena apa? Tidak mungkin kita menunggu sukses itu 20 tahun dengan cara yang biasa jualan gitu. Itulah kekayaan sekarang, kemudahan yang diciptakan dengan majunya teknologi. Itu kita bisa mencapai kemana saja dengan ilmu adik-adik yang punya. Lebih dari kami, bermitralah dengan UMKM yang sudah tidak mengerti teknologi. Karena apa? Banyak saya lihat juga kami itu ada program anak UNAN ya. Saya selalu protes kalau sesuatu itu saya pikir tidak bermanfaat. Dia punya proposal membuatkan website 200 UMKM, diajukan ke Telkomsel dengan membayar 250.000 satu orang. 200 itu berapa duitnya? 250.000 kali 200. Banyak kan? Saya di misinya membranding dan marketing produk Minang, kuliner Minang terpilih, dan kita pilih. Bermitra kita ada tim yang menyeleksi produk yang akan dipasarkan oleh tim yang 10 orang. Tadi Bu Desi bilang tidak ada berminat. Ya kalau belum melihat hasil, dalam 3 bulan misalnya adik-adik dengan marketing itu bisa beli motor. Tualahan adik-adik menerima pendaftaran untuk menambah tim. Contoh, kemarin Ibu WA ke Pak Ike Agung, mantan Ketua Alumni UBH. Beliau itu IO. Ini kalau orang ngerti cepat. Abang, saya bilang, berapa alumni Bung Hatta semua? 56.000. Abang kan mau membuat gedung alumni. Untuk apa itu? Saya bilang. Apa untuk ngantor-ngantor terus sepi? Saya tawarkan. Abang pernah enggak berpikir seandainya dari 56.000 itu dimarketingkan kerjasama dengan saya, 100 orang aja belanja satu hari, tahu enggak berapa abang punya duit? Kalau saya kasih 15%, 50 bagi hasil kita, itu 4 juta lebih sehari, saya bilang. Iya. Dengan luasnya jangkauan sekarang, tanpa batas bumi itu. Kita berusaha, habis itu berdoa. Berapa menit lagi? Orang kepikiran. Masih ada. Oke.
Mau nggak? Tunggu dulu. Mau nggak dapat 4 juta yang 10 itu sehari? 10 orang. 10 orang tuh men-share ke beberapa orang. Nanti saya kasih kontak yang saya punya. Tapi amanah ya, jangan dikerjain. Ini kontak ini saya kasih, kita pilih orang berduit semua. Nggak apa-apa kita jual nama Polita Aisyah. Dulu saya memulai, siapa yang nanya memulai? Tadinya saya membantu orang jualan. Kawan saya bikin rendang, kata anak saya enak. Mah ini bisa dijual. Saya foto, saya branding. Tiap malam tuh saya share ke 10 orang. Tahu nggak, 5-10 kilo lo laku sama dia. Laku, ada yang beli setiap saya ini tuh. Karena apa? Saya nggak bisa, kalau kita punya orang yang kita jual, kita bisa. Assalamualaikum, saya Ibu Suryani. Ini ada UMKM yang menurut saya rendangnya enak. Kalau Bapak mau mencoba, bisa pesan sama saya. Yuk kita bantu dan besarkan UMKM. Itu ampuh. Tapi kalau saya menjual rendang saya, Pak, rendang saya enak. Saya tidak bisa seperti itu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ucapkan atas pertanyaannya. Inovasi tiada henti, kata orang. Berpikir selalu ke pasar, lihat sesuatu, ini enak, enggak dibikin rendang. Jadi satu hal yang saya pikir tentang rendang itu sebagai rahmat bagi orang Minangkabau, ternyata bumbu baku rendang itu dibuat apa saja itu standar enak. Saya sudah coba. Yang tapi, nah terpaksa impor kan, saya suka memakai yang lokal punya, walaupun mahal. Seperti itu aja sebetulnya. Jadi memang kita harus rajin coba-coba membayangkan, coba dimakan dulu sendiri, dikasih teman, kasih orang yang sangat pancacik. Nah, itu iya. Tapi kalau lolos, itu sudah. Makanya jangan panas dingin ketika dikritik. Saya pernah pengalaman, saya join memasak. Katanya saya disuruh aja jadi marketing. 12 hari itu 300 kilo karena mau puasa, bulan Ramadan. 300 kilo. Saya pasarkan lah kemana-mana dengan bahasa saya tadi. Saya join dengan teman, kita berbagi seperti ini. Banyak yang order. Tahu nak, sesudah lebaran itu biasanya saya banyak repeat order. Kok ada yang ini WA saya satu pun, kok semua pada diam gitu loh.
Ada satu perantau Minang, dia wanita, tahu nggak bisnisnya apa? Jual dinamit. Saya WA dia. Dia sebetulnya dia banyak beli rendang waktu itu untuk dikasihin ke teman-temannya. Saya WA, bagaimana ini komennya tentang rendang JMK? Jadi dia jawab membuat saya terdiam dan berkeringat. Saya ingat, Masya Allah, gimana saya mau mengganti yang 300 kilo? Kalau sekilo saya bisa ganti karena memang itu komitmen bisnis saya. Hei katanya, enak rendang gua lagi katanya. Rendang Uni itu tahu nak, saya lempar ranjang tuh tak kengkeng mah katanya. Wah saya terdiam betul-betul, tapi itu tidak membuat saya berhenti. Saya berterima kasih kepada ibu yang bilang seperti itu. Ngapain kita senang sama orang? Tidak ada itu. Yang mengatakan masakan kita kurangnya seperti apa, itu bagus diapresiasi. 3 bulan saya berhenti bisnis rendang, nggak mau saya masak rendang. Shock jadinya. Nggak kebayang mau mengganti 300 kilo. Gitu. Terus saya pikir, saya harus mulai lagi, saya coba lagi. Berarti ada mentor saya yang istimewa, suami istri orang Lintau dan masih muda, kelahiran tahun 72, kaya raya banget. Dia kirim artikel-artikel. Dia bilang, Uni, produksi jangan Uni lepas. Marketing bisa orang lain katanya. Akhirnya saya mulai terpikir merekrut reseller dan itu benar, produksi tidak bisa kita lepas. Kalau 4 macam itu kira-kira. Ayo, angin dingin. Satu tantangan bisnis kuliner. Ini anak bungsu saya nih, tidur-tiduran Mama. Tahu nggak Mah? Bisnis kuliner tuh paling mudah loh. Paling gampang katanya. Kenapa? Tantangannya cuma 1. Saya kaget. Hah? Iya ya. Nggak ada berani. Kalau nggak ada alat bantu jalan. Ini ada di slide ini nanti. Itu. Itu ada kan? Kalau bikin enak, dimanapun dicari, orang akan datang. Makanya waktu tes foodnya tuh cari orang Pancace. Jangan yang orang, beko tersinggung beko, katanya kan. Nggak ada yang dapat. Direktur. Ayo, sudah. Hah? Ya enggak ada bawa dikirim nanti. Ini ada isinya. Ini buat dicicip aja. Jadi kita itu tidak hanya memasarkan produk kita kan sesuai kuliner Minangkabau. Kalau kita temukan di pasar di mana ada yang enak tuh saya beli. Dibikin kotaknya yang bagus.
Ini orang nih bikin dendeng rindu, tapi dia tidak pakai cabai. Kata orang, cabai yang saya bikin tuh enak. Kita non MSG loh, tapi ada rahasianya. Kalau adik-adik mau tahu rahasianya nanti dikasih tahu. Tapi yang 10 orang itu kalau bersemangat. Termasuk cabai ayam, kita enggak pakai MSG. Kalau anak saya marah, namanya jualan tuh orang mau enak. Kasihlah MSG itu katanya. Untuk satu itu enggak saya ikutin. Sudah lebih 1 jam ya. Pertanyaannya sudah dicatat orangnya, nanti dikirim rendangnya. Dan bagi yang 10 orang itu buat tim yang solid, tunjukkan saya menganggap berhasil kalau sudah punya pendapatan. Nanti bisa saja tidak hanya menjual rendang. Kita gali yang 10 orang itu, nanti mungkin kita jual makanan pakai gerobak, ada namanya bubur rendang, itu enak. Nah, itu gerobaknya itu kita putar tadi, nyanyi Polita itu. Nah, kita rekam, kita putar kemana-mana. Orang majalah palai pada saya, palai bah. Tiap harinya lewat nak, awak ikut lo menyanyi dehnya. Ada 20. Itu faktor kali tadi. Satu misalnya 20. 300 atau 200 satu motor dia. Kali 20. Iya. Barang tuh. Nah, itu tadi yang mungkin nanti cobalah adik-adik buat tim dikembangkan. Jangan malu-malu. Ibu aja enggak malu-malu loh. Dulu pakai kayu mah. Tapi pikir ibu nak pakai kayu kok dan malih memberasnya mukul. Kita kadang-kadang kalau orang suka bekerja tuh malas perawatan gitu. Akhirnya ya pakai kompor aja. Ternyata ada yang komplain gitu loh. Oke. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Banyak maaf kalau ada yang tidak berkenan atau yang kurang pantas yang saya sebutkan tadi. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan mahasiswa semua, untuk reward yang berapa orang tadi, tolong dicatat Bu Miftah, nama-namanya, ada 4 apa 5 tadi, 4 ya, 4 orang, nanti akan dikirim rendang oleh Ibu Jien ke Polita, karena hari ini beliau memang tidak membawa, hanya tester yang dibawa. Dan bungkusnya sudah ditempel ini, karena dikirain itu bisa mau dimasukkan ke bungkus, ternyata enggak, hanya tester saja. Jadi memang ditempel dengan Polita. Jadi kalau kita yang menjualkan, adik-adik yang anak-anak ibu, mahasiswa ibu yang ikut menjadi reseller nanti di inkubator, maka yang kita jual, yang khusus dari kita akan memakai produk dengan label Politanya. Nah, agar Politanya juga dikenal orang. Nah, ini ajang, karena promosi itu mahal. Jadi kita sudah numpang promosi juga dengan reseller-reseller hebat nanti yang akan kita lahirkan bersama. Jadi kemarin kalau banyak penjualan, maka makin banyak juga nanti kita bawa ke, ya bisa dapur produksi kita gerakkan gitu. Jadi kemarin ada yang sudah mendaftar ke bagian bisnis ya. Bisnis kemarin kita bagi 4 UKM kita, ada alam, ada bisnis, ada olahraga, ada seni dan budaya. Nah, untuk yang kuliner, bisnis, salah satunya bisnis kuliner, nanti tolong Salsa dikelompokkan, karena Salsa ketuanya, nanti diatur jadwalnya Salsa, jadwal kita motivasi, dan menunjukkan teknis-teknisnya, nanti akan dimentori oleh Ibu Jien berkala. Jadi latihannya berkala ya nih.
latihannya berkala beserta tim yang akan dibawa oleh Nicien. Mudah-mudahan dari yang 10 itu akan melahirkan semua mahasiswa, guru, dosen, dan karyawan ikut membesarkan Polita, tentu membesarkan diri dulu sendiri. Membesarkan diri pribadi dulu dengan menjadi reseller. Setelah itu otomatis Politanya ikut besar. Nah, jadi kita yang cari gini sekarang ini adalah bagaimana ya, terima kasih ini Cien dan Bang Marhadi. Tepuk tangan untuk pemateri kita terlebih dulu. Hah? Ya, jadi dengan membesarkan diri sendiri, maka Politeknik Aisyah ikut menjadi besar. Nah, jadi kalau sudah besar yang 10 orang itu, maka nanti akan ditularkan ke kawan-kawannya lain dengan mendaftar juga menjadi reseller. Sebenarnya sudah banyak ya, Ibu sudah berusaha untuk membangun kerjasama-kerjasama itu. Hari Senin kita juga akan kerjasama dengan Rangkayo Basa Hotel. Nah, Rangkayo Basa Hotel yang kawasan menjelang ke ini ya, Hang Tuah ya, di tepi pantai. Nah, itu dalam rangka untuk membangun kerjasama untuk K3 dan bisnis jasa makanan. Supaya ini terus kita kembangkan dan mohon dosen-dosen juga bergerak gitu ya. Dosen K3, dosen BJM, dan dosen perawat. Karena walaupun begitu, mahasiswa kita ini kan butuh bagaimana mereka bisa dikembangkan potensi diri yang sudah ada. JMK ini tidak hanya BJM, bisa K3 karena kan produksi. Jadi keselamatan karyawan, penggunaan farmasi yang tidak pada tempatnya gitu ya. Mungkin ini bisa dikembangkan juga oleh K3. Jadi untuk MOU-nya Politeknik, untuk MOA-nya tindak lanjuti oleh masing-masing prodi. Jadi saya sudah coba MOU, maka masing-masing prodi lah nanti yang mengembangkannya. Seperti ada kemarin UKM kita bisnis itu prodi bisnis jasa makanan harus merebut itu supaya membuat MOA untuk pembinaan reseller JMK. Ya, ini satu baru kemarin ownernya The Bestie juga sudah bilang kepada saya, mana orang yang berbina bisnis kita latih uni. Nah, ini juga bisa kita kembangkan. Mungkin ini acara kita pada hari ini dan minggu-minggu selanjutnya ini kita upayakan lebih optimal karena aula kita sudah mulai besar ya. Aula kita sudah besar, jadi sudah bisa muat kita semua. Ya, kalau penuh nanti dibuka itu. Jadi sudah bisa semua lokal ini sudah bisa kita pakai untuk kegiatan hari Rabu. Nah, untuk depannya mungkin kita bisa di bawah lagi. Dengan berhalakoh, tapi enak gitu ya. Karena di bawah itu muat itu 70 orang muat. Kalau yang di bawah ya, yang di musala itu sekaligus AIK Center, nanti itu muat 70 orang, insya Allah. Setelah itu nanti baru parkir. Jadi kita tata dengan rapi dan bersih.
Dan semua aktivitas kita usahakan ke sini. Jadi kalau tapak suci kita beramai-ramai, pimpinan cabang, pimpinan tinggi kita ajak ke sini. Jadi kita bangun brandnya dulu. Brand bahwa kampus kita ramai, itu yang kita bangun dulu. Ya, jadi Ananda semua atau Bapak Ibu yang mobil dan motornya berpencar-pencar itu sebenarnya bagus untuk kampus. Itu menandakan kampus itu hidup. Ya, tapi salahnya mungkin karena hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi sabar, insya Allah seminggu lagi tempat parkir kita siap. Ya, insya Allah. Baik, kita akhiri pertemuan kita ini dan kepada MC saya persilahkan. Terima kasih. Dengan berakhirnya kuliah partisi bisnis tadi, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang tergabung di dalam Zoom, Ibu An, Gus Mizan, Ibu Yarmis, Bu Ros yang sudah ikut bergabung bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.